lawyer senior kok identitasnya beda-beda. Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan Enak banget ya, minum. Mohon kau kali ini sebenarnya ahli apa? Iya, Apa ahli pidana, ekonomi, atau ahli Satu mengatakan Hotman akan menangis. Hidi. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Jabatan itu kalau kita menabrak undang-undang, ini mereka sekadar lagi cuma omong-omong. Kan itu tidak menerangkan apa-apa. Tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya ya, ngomong-ngomong saja, nggak jelas. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, yang pengen gue bahas kali ini momen kayak video-video lucu aja gitu ya, tentang saksi-saksi yang dihadirkan 01 maupun 03 ya. Di sini banyak momen lucu ternyata ya yang bisa gua temukan. Dan kita juga bakal ngeliat tentang pernyataan-pernyataan dari pengacara 02. Gimana sih soal saksi-saksi yang dihadirkan kubu 01 ini ya ataupun 03. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara kalian bisa komentar di bawah, like, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks, dan di super thanks itu kalian bisa berkomentar apapun. Di akhir video dari super thanks teman-teman, kita bakal bacakan. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, kita masuk ke saksi yang pertama. Katanya yang mulia lawyer senior, kok identitasnya beda-beda. Kasus Ferdy Sambo namanya Petra M. Zain. Oke. Sudah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah. terima kasih yang mulia atas kebijaksanaan. Pak Arif agama Islam ya, Pak Trajen ya panggilannya. Formalnya kok Arif Patra Wijaya. Namanya beda-beda ya. Oh iya, wah gimana? Lawyer senior kok identitasnya beda-beda. Baik, supaya untuk memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan dimohon untuk mengucapkan sumpah dulu. Akan dipandu yang mulia Bapak Ridwan Mansur. Ya, dia ini adalah seorang, gue bingung, dia ini kan saksi, terus namanya juga dibedain. Apa kira-kira kita nggak mengenal dia gitu? Dan nama dia adalah Petra M. Zain. Saksi ini pernah jadi pengacara istri Ferdy Sambo, Petra M. Zain, sidang perkara pemilu, Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan perbedaannya apa? Jadi perbedaannya itu yang gue temukan, saksi ini adalah dia dulu itu botak. Sekarang udah tumbuh rambut ya. Dan pas waktu itu dia ditanya nih, kemana pengacara Petra M. Zain setelah Kapolri Listio Sigit Prabowo mengumumkan tak ada pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Ya, dia dulu adalah pengacara istri Ferdy Sambo yang sekarang kalau nggak salah ya, karena gue nggak ngikutin, kalau nggak salah istri Ferdy Sambo ini ketangkep. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, ini ya videonya, biar kita kenalan dulu. Saya ini bisa kuasa hukum diuji tuh Ferdy Sambo. tidak hanya di Indonesia, tetapi dimanapun belahan dunia. Jadi bisa diuji pernyataan saya Ya. di belahan dunia. Mengapa dari awal saya tidak ragu menjadi kuasa hukum Ibu PC, istri dari Irjen Ferdy Sambo? Karena saya ini 2002 ya kuliah Ih, sombong banget. International Human Rights Law di University of Essex, Inggris. Gimana ya? Dia jadi tim penguasa hukum, tapi yang dibela adalah melakukan kejahatan. Nah ya, dia dulu adalah botak ya, sekarang malah muncul di sidang MK. Bayangin teman-teman, jadi saksi. Nah ini satu blunder, gue nggak tahu sih kenapa 01 ngebawa dia gitu sebagai saksi. Dan lucunya, dia dulu adalah seorang pengacara yang dimana sekarang jadi saksi. Apakah dia dibayar buat jadi saksi? Oke. Next. Terus ada di mana kok bisa ketua KPPS merangkap saksi 01? Nah, menarik nih. Oke, kita tonton videonya ya. Perintah oleh Lurah Sidomulyo Timur
Sidomulyo Timur mana ini? Lampung. Riau ya. Lampung, Mbah. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan sini Pak. Ini persidangan. Ini pengadilan. Pak Ustadz. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Yalah. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti. Yuliarti ya. Ayo lo. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Di sini ada nih, Lurah Sidomulyo Timur, namanya Muhammad Arif Surya Dwi Putra, S.SIP.M.IP. Maaf kalau salah, mohon diralat hasilnya cek Google. Lah kok beda? Itu lurah siapa itu? Lurahnya agak beda ya. Next. Bukannya jadi KPPS sudah disumpah harus netral. Kok pusing aku mikirnya? Nggak tahu lah. Nggak tahu, aku juga pusing. Bisa-bisanya ketua KPPS menjadi saksi ya. Ya tapi bisa aja sih. Ya, tapi kenapa nama lurahnya itu beda? Sedangkan netizen nemunya Bapak Lurah. Sedangkan dia nemunya Ibu Lurah. Oh, mungkin suami istri. Pikiran nih. Next. Bukan di bilik suara, saksi 01 berhasil memfoto kejadian di kamar pas lagi nyoblos. Saksi buka pintu, dia terkejut lagi nyoblos di kamar. Itu langsung saya foto, punya tak videokan cuma. Ngapa gambarnya harus di kamar beneran sih? Oke, kita dengerin ya. Setelah itu saya langsung masuk di situ, saling tarik menarik. Saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya. Di bilik. Maksudnya? Bukan di bilik, Pak. Di kamar. Kamar rumah. Ada 3 orang. Di situ TPS. TPS itu di depan rumahnya warga. Sedangkan di situ ada kamar. Di depan itu ada kamar. Ada seorang oknum ASN mengarahkan 3 orang membawa kertas suara. Banyak sekali waktu itu. Saya terkejut loh. Itu mau dibawa kemana katanya saya. Langsung masuk ke kamar. Saya menunggu dulu, tanya ke KPPS-nya. KPPS-nya tidak bisa jawab. Terus saya langsung ke kamar itu, saya foto. Sebelum saya foto itu saling tarik menarik antara oknum PNS itu dengan saya, Pak. Tapi saya berhasil memoto di dalam kamar itu, Pak. Waktu pas menyoblos di kamar itu. Fotonya Bapak simpan. Siap. Diserahkan ke kuasa hukum nanti. Siap. Siap. Nyoblosnya tahu. Waktu nyoblos saya tahu, Pak. Kan saya buka pintu itu terkejut dia, Pak. Langsung saya foto. Maunya tak video, cuma pada waktu itu tidak ada kesempatan karena tarik menarik, Pak. Saya foto ada. Ada kelihatan nyoblos nomor berapa? Ya. Ada. Apanya? Yang dicoblos nomor berapa tahu? Kelihatan di foto Bapak. Oh, di foto saya tidak kelihatan coblos berapa. Ceritanya serius banget sih. Sampai di dalam kamar. Kau salah, Pak. Orang punya kamar mau nyoblos istrinya. Kenapa pintu kamar kamu dobrak? Untung tak dibawa gembalamu. Ada aja ya. Nyoblos istri ya tuh. Aman 02 harus menang. Aman 02 harus menang, teman-teman ya. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Polisi. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang, Pak. Sebut aja loh namanya. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi, Pak. Yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu
Itu Dikasih apakah tahu ya. polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. 02 harus menang kalau pengen aman. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan Jiwa terancam. saya. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak Nggak bisa bulat kalau dipakai ini keterangannya. memberikan keterangan. Ada Mohon yang- maaf Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak. Ada lagi yang Ya, mau sampaikan? Selain di kecamatan pengungsian Pak, saya banyak teman-teman juga relawan di sana. Ada beberapa kecamatan, bukan beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan itu banyak pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga. Sayang banget ya, dia ini udah ngomong panjang-panjang. Ternyata dia nggak mau menyebutkan nama polisinya ya. Jadi ini hanya oknum lah ya. Sebenarnya ya dalam kesidang itu harus ada kejelasan teman-teman. Jadi kalau misalnya cuma kata-kata seperti saksi yang ini, ya jatuhnya nggak diterima ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Next, lanjut lagi. Gak tahu di sana mungkin dah malam, tapi setidaknya bisa kali agak sopan dikit kan. Ditonton jutaan orang siang-siang di Indonesia di MK saja sopan. Kenapa ini? Penggelembungan suara, minum dia, guys. menemukan form C hasil yang palsu dan lain sebagainya, diduga palsu ya. Silakan. Kalau saya boleh, terima kasih. Baik, ada yang mau didalami dari kuasa hukum? Enak banget, ya. minum. Mohon klarifikasi dulu yang dihadirkan ini ahli atau saksi? Saksi. Oke, ini Kemudian satu yang originalitas yang saya dinilai maksud netizen fakta nggak di sini sopan adalah, ya, karena yaitu semuanya alhamdulillah saya bulan ambil puasa ngoceh-ngoceh di dari MK, saksinya malah minum ya. Ya udah. KPU. Saya tidak ambil dari mana-mana. Semua itu cuma yang akhirnya terakhir itu saya crop saja. Nah, masalah originalitas tentunya saya terbatas ya tidak bisa mendapatkan form C hasil yang asli. Meskipun terus terang saya sudah berusaha mencoba mendekati kawal pemilu, jaga pemilu, saya minta ayo dong kita bantu sama-sama memverifikasi, saya tidak mendapat jawaban. Terakhir tentunya temuan ini saya sudah serahkan kepada tim 01, tim IT dan tim hukum 01. Jadi itu saja jawaban singkat saya dari pertanyaan-pertanyaan para hadirin. Baik, dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saudara termohon Pak Hasim ya dan teman-teman dan kuasa hukum, tolong nanti Ini ngomongin hasil keterangan sirekap ya. dari saksi yang mengklaim ada perubahan-perubahan itu, kami diberikan bukti aslinya semuanya. Nanti akan diserahkan ya, tolong serahkan ke KPU. Bukti asli di tingkat TPS yang bermasalah itu. Lalu hasil rekap di tingkat kecamatan yang aslinya diserahkan ke mahkamah. Ya, jadi itu kan diambil secara random. Kita mau melihat pergeseran-pergeseran itu bagaimana nanti di penyelesaian di tingkat kecamatan. Itu saya Pak Ketua, terima kasih. Izin majelis termohon. Iya, gimana Pak? Sekiranya diperkenankan sebenarnya sirekap bisa kita buka di sini, bisa kita akses bersama-sama TPS-TPS yang tadi dipersoalkan. Oke, dan nah juga- ini kita saja ketua nanti KPU nih. Iya. Saya ingin menjelaskan sedikit kepada saudara Ya. saksi. Sebenarnya form direkap di kecamatan itu juga bisa dibuka, bisa diakses dan bisa diunduh di info pemilu 2024 atau sering dikenal dengan publikasi si rekap tersebut ya. Jadi bisa sampai di tingkat kabupaten, kota, provinsi. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini izin majelis kami menyampaikan, misalkan tadi disampaikan formulir C hasil itu ada keanehan karena misalkan kenapa di tip X? Karena form C hasil yang ada angka talinya itu yang difoto dan kemudian akan dibaca oleh sistem. Kalau itu menggunakan Renvoy model dokumen hukum, nanti pembacaannya hasilnya akan berbeda. Maka secara aturan menggunakan tip X. Ya, nanti sekaligus Baik, kami jelaskan. diserahkan yang diminta nanti di. Ya, di MK padahal pas waktu itu kan pada penghitungan KPU kan harus
muncul kan saksi-saksi seperti dia kalau ada kecurangan maka nilai suara nggak sah. Kenapa dia baru muncul sekarang? Malah ngomongin Sirekap. Orang udah selesai ngebahas kecurangan pemilu, dia masih ngebahas hasil Sirekap penilaian KPPS yang dimana itu satu kabupaten, dan dia curiga aja yang di Tipek ya. Wah, ini udah kejauhan sih ya menurut gue ya, saksinya ini hanya pendapat gue ya, kayaknya kejauhan deh. Ya, tapi kita lihatlah ya, nanti kita coba gimana sih tanggapan netizen. Kenapa Pak Hakim MK tidak mengizinkan Pak Hasim untuk membeberkan hasil rekap sidang ini biar masyarakat luas mengetahui kebenarannya siapa yang benar? Nggak tahu. Next, aku yakin Ketua KPU Pak Hashim Asyadi jujur, tapi kenapa kok nggak diizinkan oleh MK? Ada apakah? Next, di TPS ku Amin dapat 5 suara aja ribetnya minta ampun dah. Kenapa nggak diperkenalkannya ini? Jadi misteri ya. Karena ya yang tahu hasil-hasil kayak gini ya Ketua KPU ya. Harusnya ini dia muncul sebelum ini ya keputusan KPU, harusnya dia muncul biar suaranya nggak disahkan. Malah muncul di persidangan MK, bah jauh banget ya. Next, Bambang Hotman Paris nih, senggol dong meledak. Oke, kenapa nih? Ikan nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Ketawa aja dijelaskan di sini. Oto Hasibuan. Silakan saudara Hotman. Hanya keterangan ahli saja. Mana Pak Hotman? Mohon izin majelis. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Majelis Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang Bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang, sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Waduh, dari mana tuh? Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Oh, bukti nyata ya. Yang mulia, boleh kami mengusulkan apa sesuatu? tuh? Ya. Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan? Semua dijelasin ya. Kami bingung. Sudah, nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Iya, masalah ini hal yang berbeda ya teman-teman. MK membahas kecurangan pemilu, sedangkan saksinya nggak bahas kecurangan presiden. Bukan kecurangan, korupsi presiden. Belum dijawab majelis. Iya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu.
Terima kasih ya ahli keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Gue kalau jadi AMK pusing sih gue. Kalau jadi hakim ya. Ahli berikutnya Pak Heru yang mana? Penyelidikan, penyidik. Hotman Paris itu sampai pusing, makanya dia suara tinggi gitu saking semangatnya ya. Kita lihat ya, Prof Oton apa ketawa terus Pak Hotman ngomong. Ya, gimana saksinya aja kayak begitu. Otto Hasimun pasti bisa menilai sendiri ya. Larinya malah ke Jokowi, kan masalahnya di pemilu. Yoi. Pak Hotman tantrum, Prof Yusril nenangin, Pak Otto ngakak mulu dari awal. Tidak usah terlalu semangat. Next. Hukum dari 01 ya, Rafli Harun, si pendemo nih. Ini sangat bahagia, sangat senang, karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara. Tidak ada bantahan yang signifikan. Gak ada yang signifikan. Bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur ya kan? Sesederhana itu. Kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucunya kenapa itu? Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Kejahatan jabatan itu kalau kita menabrak undang-undang. Ini mereka sekadar lagi cuma omon-omon. Terima kasih. Tapi ya di persidangan tadi banyak omon-omon ya. Jujur gue nonton sidang aja sampai gue ngantuk. Kalian nonton gak sih sidang? Kalian nonton, kalian pasti bakal ngantuk. Banyak banget kayak lo harus dikelilingin dulu tuh ya. Dikelilingin. Nanti intinya ada di akhir. Aduh, kalau nggak di tengah ya. Habis itu keliling lagi. Aduh, capek banget. Dan gue sangat-sangat tertarik dengan pernyataan Otto ini ya tentang Hotman Paris ya. Kita dengerin tentang Hotman Paris. Kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Widih. Persidangan hari ini. Saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungup merindukan bulan. Pungup merindukan bulan, apa tuh? Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta. Tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, 1 mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar. Tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah. Itu 300 gugur. Nggak ada bukti ya. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukum kan harus jelas. Iyalah. Ya, bukti bahwa pungup merindukan bulan yang kedua. Apa tuh? Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungup merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga saksi mereka itu. Apalagi tuh? Banyak ahli nujum. Apa tuh ahli nujum? Ahli nujum. Apa itu? Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos ya pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Iya juga sih. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Sumbar ya, Sumatera Barat. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri milih juga menang 02. Oh ya, ngomongin Sumbar sih, kalian tahu lah ya, Prabowo itu ngasih bantuan banyak loh ke Sumbar. Dan Prabowo juga sampai ngasih ambulan gratis buat orang Sumbar. Tapi hasilnya kalah, yang menang Anies. Iya juga sih ya. Jadi ya nggak bisa ditentukan ketika orang itu kita kasih bansos bakal milih ini. Enggak. Contohnya aja lah, Partai 03 ya, dana kampanyenya sampai 500 ngasih dana bansos banyak-banyak. Tapi lihat hasilnya 16%.
Oke, lanjut lagi dengerin Hotman Paris. Tapi paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap. Sirekap tadi, Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah. Hanya pola pikir dia. Screenshot. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi yang minum tadi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. 12-0. Jadi yang terbukti hari ini ungu merindukan bulan dan ahli nujum. Ahli nujum. Apa sih nujumnya teman-teman? Mengharapkan dunia runtuh, dia nggak tahu Aspri Hotman Paris masih banyak yang ingin di. Oke, kita lanjut lagi ke pernyataan yang lain ya. Kita Hotman Paris udah, Prof Yusril nih. Kita dengerin pernyataan Prof Yusril ya. Ahli dari kuasa hukum Anies tidak jelas karena pernyataan yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo tidak jawab. Oke. Yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa. Tidak menerangkan apa-apa. Ya, hanya ngomong-ngomong saja, nggak jelas apa yang diomongkan. Omong-omong ya. Dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dan karena itu kami berkeyakinan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan dan tidak terjawab sebagaimana yang seharusnya dijawab, kami akan menuangkannya nanti dalam kesimpulan. Pada akhirnya kami akan menyampaikan kepada majelis hakim untuk menolak keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan ini. Selanjutnya silakan Pak Oto menambahkan. Teman-teman semuanya, seperti yang Pak Yusril katakan tadi itu, memang kalau kita lihat tadi, kita dengar bersama ya, ahli-ahli yang diajukan itu tidak pernah menjelaskan tentang kasusnya. Yang diceritakan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Ini penyebabnya ketawa terus. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana sirekap dan sebagainya, tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, nggak ada, dia nggak bisa dapatkan. Jadi dari mana kita tahu? Ya dia lihat hanya dari dari screenshot. Nah, bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah, kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan dan ahli tadi itu, kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan dikabulkan kalau diberdasarkan saksi-saksi dan keterangan ahli ini. Itu yang kita sampaikan. Ini Pak Hotman. Pak Hotman sedikit tambahkan sebagai satu contoh tadi saksi ahli, bukan saksi ahli hukum. Apalagi nih, yang Prof. dihadirkan di sini panjang lebar menerangkan tentang terkaitan dengan kewenangan-kewenangan pemilu. Saya tanya persoalan simpel aja, ya. Ahli bisa membedakan nggak antara sengketa proses dan sengketa hasil? Dia bilang bisa. Bisa. Ya. Pendaftaran Pak Gibran sebagai calon presiden itu termasuk proses atau hasil? Itu proses, bukan hasil. Kalau hasil kewenangan MK. Jadi selesai jawabannya. Ya itulah ya. Ini kalau Hotman kita udah denger ya. Kita coba lihat tanggapan netizen. Mereka 01 itu nggak menjawab dengan jawaban, tapi mereka menjawab dengan pernyataan. Mau pernyataan apapun dijawabnya pakai pernyataan itu terus. Panik ya Pak? Iya, panik menghadapi pengacara 01 yang tulus. Next, ini sidang bansos bukan sidang sengketa pemilu. Iya ya, yang dibahas narasi semua ya. Waduh, sampai ada saksinya pengacara cuy. Saksi avokat itu sampai ada ya. Ya, jadi inilah ya hasilnya untuk yang pertama, di sidang yang pertama. Tapi kayaknya ini sidang barusan 01 ya. Berarti nanti ada sidang buat khusus 03. Gue kira digabung, ternyata dipisah ya. Full 01 ya kali ini. Oke, kayaknya 03 bakal lebih seru nih. Ya,
Seperti biasa kita di akhir video kita bakal bacain komentar-komentar dari netizen. Oke, jadi di sini kita dapat super thanks dari Maester Mansyah 2085. Thanks. Idi, makasih banget ya Kak Maester Hamsyah ya. Supportnya thanks you banget. Dan di sini Kak Maester Hamsyah, kamu nggak mau tulis komentar gitu, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat penonton tentang hasil persidangan ini, silahkan ya. Ya, kita lanjut ke top komennya ya. Dari @rayansyahmat8269, paslon 01 sama 03 sama semua ante-antenya. Emang Kang fitnah semua. Tukang balikin fakta. Gemes banget lihat mereka. Pengen banget lihat mereka masuk penjara semua. Yang setuju sini kumpul. Widih, banyak banget. 103 like. Waduh. 100 orang setuju. Saya tidak ikutan ya. Oke, kita lihat lagi 40 like ya dari Stephen Darti 4089. Mikirlah, mana mau Pak Gibran bergabung sama partai yang merendahkan bapaknya, dikatakan presiden petugas partai, sedangkan sudah jelas bukan Pak Jokowi tanpa PDIP yang kasihan, tapi PDIP tanpa Jokowi yang merasa kasihan. Contoh, Hasto yang merengek kayak bayi. Cakep, ya bener ya. Kenapa Jokowi kayak acuh nggak acuh dengan PDIP ya? Mungkin dia sakit hati ya. Ya, thank you banget buat 369 komentar yang udah meramaikan di konten ini. Thank you ya. Dan makasih banget buat kalian yang selalu nontonin video ini. Dan seperti biasa di akhir video saya selalu mau mengucapkan minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. So mohon dimaafkan. Ataupun ada kata-kata yang menyinggung penonton semua, mohon dimaafkan ya. Ya, di sini saya Fadli. Saya mau undur diri dulu. Thank you banget buat kalian yang selalu mampir. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.